Maka setiap kali orang jalwat itu, setiap kali ada peristiwa, dia mau dicaci, mau dimaki, nggak ada pengaruh. Ini orang jalwat. Dan cirinya lagi orang jalwat itu, dia juga tidak memuji, juga tidak mencaci. Biasa aja karena semua berjalan semua atas kehendak Allah. Ya, sekarang ini melihat perang Iran dengan Israel. Kalau kita kan masih terpengaruh melihat Israel hancur, rasain lo, neraka lo ini. Tidak kadang-kadang kita masih ada sekitar kalau guru mursyid nggak ada. Ya, semua sudah terjadi atas garis dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilihat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mencaci, tidak ada mencela. Semua hatinya terjaga seorang jalwat ini. Hatinya terjaga hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkontaminasi dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Semua tidak ada pengaruh, tetap selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin seorang jalwat ketika masuk sifat-sifat tercela, rasa benci, rasa sombong, rasa sewa, maka jalwatnya batal. Romo Yai Mahya Al-Bukhari, Romo Yai Mustafa Al-Maduri, juga Romo Yai Anang Azari, Dok Bundaya, Bunda Dr. Sari, Pak Profesor Fiatno, mobil khusus kepada Sohibul Hajat pada pagi hari ini, Bapak Dr. Andas Haji Wahyuno dan Ibu Haja Ida dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengerja Abah. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, Tabaruk Kitab Fadlul Syuhur yang ditulis oleh guru kita, huruf jim yang kedua diartikan oleh guru kita, ada dua jim. Jim yang pertama diartikan dengan jidal, yang kedua jimnya dengan jalwah. Jalwah ini luar biasa guru kita. Di dalam kitab-kitab tasawuf ini jarang sekali dibahas tentang jalwah. Ya. Di dalam kitab-kitab tasawuf bab ya, ini jarang sekali. Yang banyak dibahas adalah kholwat. Ya. Kholwat. Ya. Guru kita luar biasa ilmunya. Ya. Jadi diartikan dengan jalwah. Kalau di kitab-kitab tasawuf umum itu hanya membahas rata-rata tentang kholwat. Kholwat itu menyendiri, nyepi, ya, mengasingkan diri ke hutan, ke goa, ke tempat-tempat sepi, ke tempat sunyi. Dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah. Enggak salah, enggak. Ya, itu yang dilakukan oleh ulama-ulama sufi zaman dulu. Menyendiri ke gua, ke laut, ke hutan, ke tempat-tempat sepi. Jarang sekali membahas tentang jalwah. Jalwa itu apa? Jalwa juga kholwat. Jalwa itu hiya al kholwatu fil jalwa. Jalwa itu juga kholwat juga, tapi dalam keramaian. Jadi kholwatnya bukan mengasingkan diri ke laut, ke hutan, tapi dalam keramaian. Nah, ini yang dikatakan oleh guru kita, kholwat secara batin. Nah, jadi kalau yang kholwat itu secara dohir batin, ya secara dohir dia kemana? Ke laut, ke hutan. Tapi yang Jawa ini menyendiri, kholwat, tapi dalam keramaian. Secara fisik dia nggak kemana-mana, tetap bergabung dengan masyarakat, ngumpul dengan orang. Tetapi yang menyendiri, yang kholwat adalah hatinya. Nah, ini namanya kholwat batin. Dalam bahasa guru kita, dalam bahasa Abano, ya, sepi tapi rame, rame tapi sepi. Artinya di dalam keramaian dia sepi. Secara dohir dia ngumpul dengan orang di pasar, di kantor, di sekolah, dimanapun. Tapi hatinya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makanya
luar biasa guru kita. Nah, dijelaskan dalam kitab Fadilul Syuhur, wa hiya ayyakuna qalbu dzakir wasalik hadiron ma'al haqqi subhanahu wa ta'ala fi jamil ahwali ghaiban anil khalqi ma'a kaunihim bainahum. Jalwat ini hatinya seorang yang sedang jalwat. Hatinya seorang yang zikir kepada Allah, salik, seorang salik yang menuju kepada Allah ini hadir selalu bersama dengan Allah. Hatinya selalu bersama dengan Allah. Ini kalau belum ditalkin nggak bakal bisa. Ya, ya. Jadi kembalinya juga talkin juga. Seseorang tidak mungkin akan bisa jalwat kalau belum dibimbing oleh guru mursyid. Kalau belum ditalkin. Ya. Kenapa? Karena hatinya selalu zikir, selalu hadir hati ingat kepada Allah. Nah, ini kalau nggak ditalkin nggak bisa. Ya, dalam setiap keadaan tidak ada dalam hatinya makhluk, tidak ada makhluk dalam hatinya meskipun dia bersama dengan makhluk. Ngumpul dengan makhluk tapi nggak ada hatinya itu ada makhluk. Yang ada hadinya selalu bersama, selalu ada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Katani, kun fi badanika, kun fi dunya bi badanika wa fil akhirati fi qalbika. Jadilah kata Syekh Abu Bakar Al-Katani, badanmu jadilah badanmu di dunia. Badanmu di dunia, tapi hatimu di akhirat. Nah, jadi akhirat. Badannya di dunia sudah. Raganya masih penduduk dunia, tapi hatinya sudah ke akhirat. Nah, badannya ini masih dagang, tubuhnya masih dagang, tubuhnya masih kerja, tubuhnya jasadnya masih ngajar, tapi hatinya sudah ke akhirat selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang Jawa. Ya. Bisa, bisa. Kalau dibimbingkan oleh orang yang sudah bisa. Kalau ini disampaikan kepada orang yang umum, ya, orang umum yang belum ditalkin nggak bakal nyambung. Mana bisa kita ngumpul dengan orang tapi nggak inget orang, nggak ini. Nggak bisa. Nih, maka ini ya khusus untuk orang yang sudah ditalkin saja. Bisa. Ya. Hatinya kepada Allah, jasadnya berkumpul dengan makhluk bersama dengan manusia. Nah, inilah yang sedang kita laksanakan, yang sedang kita salik, sedang kita belajar, jalwat, diajarkan oleh guru kita. Yang sudah begini siapa? Ya guru apa? Apa yang sudah jalwat? Ya meskipun beliau tamunya nggak pernah berhenti, tapi selalu hatinya connect dengan Allah. Makanya ilmunya guru kita nggak habis-habis. Selalu ada ilmu baru, selalu ada yang tidak ada di dalam kitab kadang-kadang. Kenapa? Karena beliau guru kita selalu tersambung dengan Allah. Nah, hatinya selalu tersambung dengan Allah. Maka istilah para nabi, wahyu itu selalu datang. Nah, kalau guru kita ilham dari Allah itu selalu datang, sampaikan ini, ya melalui guru-gurunya, melalui Abah Anom, melalui Abah Sepuh dan lain sebagainya. Ya, melalui Tuan Syekh Abdul Qadir. Maka beliau ilmunya selalu beda-beda, lain-lain, ini. Hmm. Ya. Beliau sendiri kan menyampaikan ini semua dari Abah Anom. Ya hakikatnya dari Allah. Abah hanya menyampaikan para ikhwan begini, para ikhwan begini, para ikhwan jangan begini, para ikhwan harus begitu. Ya, ini semua dari Abah Anom. Ya, Tanwi sekarang ditambahin dengan Pancasila dari Abah Anom, bukan maunya Abah Awas. Nah, inilah orang yang seperti guru kita, yang hatinya selalu tersambung dengan Allah di dalam keramaian. Tamu guru kita nggak pernah berhenti. Pintu pintu rumah beliau tidak pernah dikunci. Artinya apa? Beliau terbuka. Istilahnya 24 jam terbuka. Ya. Tapi tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi.
karena beliau selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak terpengaruh dengan keadaan dunia. Bahkan Syekh Hasan Basri itu pernah mengatakan, kana dunya fi yadi la fil qalbi. Allahumma ja'al dunya fi yadi wala taj'al dunya fi qalbi. Itu kata doa Syekh Hasan Basri. Allahumma ja'al lid dunya, Allahumma ja'al lid dunya fi yadi. Ya Allah, jadikan dunia di tanganku. Wala taj'al dunya fi qalbi. Jangan jadikan dunia itu di hatiku. Nah, jadi Syekh Hasan Basri itu konon seorang sufi yang cukup kaya. Ya, tapi beliau berdoa, semua dunia kekayaan yang dimiliki hanya cukup di tangan saja, tidak dimasukkan ke dalam hati. Nah, karena dunia ini tidak dimasukkan ke dalam hati, hanya di tangan saja, maka ketika dunia itu hilang, dunia itu pergi, dunia itu diambil sama Allah, nggak berpengaruh ke dalam hati. Ya. Beda dengan orang-orang yang selalu dalam hatinya sudah ada dunia. Punya motor taruh di dalam hati, punya mobil di dalam hati, punya harta ditaruh di dalam hati. Maka ketika harta itu hilang, ketika motor, mobil itu hilang, ya, maka hatinya ikut hilang. Nah, maka luar biasa Syekh Hasan Basri. Allahumma jadi dunia fi yadi wala taj'al dunia fi qalbi. Jadikan ya Allah, jadikan dunia di tanganku saja. Jangan ditaruh dunia itu di hatiku. Nah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang jalwat ini luar biasa. Kita ini semua ini sedang jalwat. Nah, sedang jalwat. Maka hati seseorang yang sedang jalwat itu sudah bersih. Sudah bersih, sudah tidak ada lagi nafsu dunia. Nggak ada cinta kepada makanan, ngincer makanan, minuman, cinta keluarga, cinta kepada binatang piaraan. Nggak ada ria, nggak ada sum'ah, nggak ada syahwat. Ini sudah nggak ada. Ya, jadi orang jalan itu selalu hatinya dengan Allah, kayak guru kita, sudah tidak ada lagi cinta makanan, minuman. Maka cirinya orang itu diantaranya adalah dia tidak pernah pesan, istilahnya. Ya, kalau dia bertamu, disuguhin apapun dia makan. Dikasih minuman apapun dia minum. Ya, itu tandanya orang yang jalwat, orang yang sudah hatinya nyambung kepada Allah. Apapun makanannya, disuguhin roti dimakan, disuguhin nasi dimakan, disuguhin airnya dikasih teh dimakan, dikasih kopi makan, diminum. Ya, jadi sudah nggak ada lagi terserah. Ya, keyakinannya bahwa apa yang ada di depannya itulah rezekinya. Nah, itu rezekinya. Jadi nggak ada cinta kepada binatang, piaraan apa, nggak ada. Inilah hatinya orang yang sudah jalwah kepada guru kita. Nah, maka hatinya selalu nggak ada itu sifat-sifat yang tercela, nggak ada. Nah, tidak masuk walayadhulu fi qalbi, tidak masuk dalam hatinya sifat-sifat yang tercela. Nah, semacam kibir, ujub, bakhil dan lain sebagainya, nggak ada. Nah, orang yang sudah jalwah, orang yang sedang jalwa itu nggak akan ada masuk sifat sombong, sifat ujub, bakhil, semuanya tidak ada, bersih. Ya. Maka dikatakan oleh guru kita dalam Qadul Syukur, maka jika sifat-sifat tertentu itu masuk ke dalam hatinya, ria, sombong, sum'ah, maka batalah jalwanya. Nah, orang yang sedang jalwah, tahu-tahu dia sombong, tahu-tahu dia ujub. Ya, kita dalam salik ini selalu lagi zikir kepada Allah, lagi jalwah, ya, lagi tirakat jalanan jalwah ini terlintas dalam hati kita kesombongan. Nah, gue gitu loh. Ada ujub, ya dong gue. Siapa lagi yang di sini yang lebih rajin dari saya? Siapa lagi di sini yang lebih istiqomah dari saya? Siapa lagi yang amalnya lebih baik daripada saya?
ada ujub dalam hatinya, batal jalwanya. Batal jalwanya. Ya maka contoh kita guru kita. Uswatun hasanah ini guru kita. Guru kita dicaci, dimaki, dipuji, apa nggak ada perubahan, biasa aja beliau tetap tersenyum. Ya, siapapun yang menghadap kepada beliau, mau pejabat, mau aparat, mau rakyat biasa, mau pendosa sekalipun, senyum beliau. Tidak ada perubahan. Itulah orang jalwat. Ya. Tidak ada dalam hatinya. Pilih-pilih. Wah, ini pejabat nih. Waduh, hormatin benar. Nah, ini orang kere, ini banyak pendosa. Cuekin aja. Enggak ada yang kayak gitu. Selalu, ya, selalu tidak ada rasa kibir, tidak ada rasa ria, tidak ada. Ya, tidak ada. Itulah orang yang jalwat. Sebab orang yang jalwat, sedang jalwat ini, sedang salik ilallah. Ya, ada masuk bersum'ah, ada masuk ini ria, batal jalwa. Jalwanya batal. Makanya luar biasa guru kita. Ya, sekali lagi guru kita luar biasa. Dicaci maki beliau tenang-tenang aja. Nah kita juga harus belajar. Kadang-kadang ikhwan itu ya diuji dengan dicaci maki, ya itu saudara sendiri, kadang-kadang tetangga sendiri, kawan sendiri, diledek dan lain sebagainya. Kalau kita sedang jalwah, cuekin aja. Kita ini sedang jalwah, cuekin aja dia mau ngomong apa kayak bodo amat. Urusan saya dengan guru kita. Saya nggak ada urusan sama ente. Saya nggak ada urusan sama lu mau ngomong apa, bilang apa. Bodo amat terserah lu, mulut-mulut lu. Saya hanya ikut guru. Ini orang Jawa. Dipuji juga nyantai aja. Bukan gede kepala. Dipuji lu hebat tuh ibadahnya. Iya dong. Ya. Enggak bangga, enggak ada. Maka luar biasa guru kita. Kan dari guru kita ini luar biasa. Sebenarnya secara jumlah rokaat sholat-sholat sunnah kalau kita kerjakan luar biasa. Ya. Tapi anehnya kita sendiri selalu merasa tidak apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Enggak ada insya Allah. Enggak ada rasa bangga ikhwan. Oh gue sudah ini pagi-pagi udah sholat taraweh. Ya. Malam lagi sholat, lagi ini sholat. Belum kalau mana lagi. Enggak ada yang hitung-hitung begitu. Semua ikhwan, saya yakin merasa yang saya lakukan belum seberapa. Kenapa? Karena kita melihatnya guru kita. Guru kita begitu luar biasanya. Ya, kita belum ada ya 2% 3%-nya kali apa yang dilakukan oleh guru kita. Jadi nggak ada kebanggaan dalam diri kita. Inilah perjalanan jalwat. Maka setiap kali orang jalwat itu, setiap kali ada peristiwa, dia mau dicaci, mau dimaki, nggak ada pengaruh. Ini orang jalwat. Dan cirinya lagi orang jalwat itu, dia juga tidak memuji, juga tidak mencaci. Biasanya karena semua berjalan semua atas kehendak Allah. Ya, sekarang ini melihat perang Iran dengan Israel. Ah, kalau kita kan masih terpengaruh melihat Israel hancur, rasain lo, neraka lo ini. Tidak kadang-kadang kita masih ada sekitar kalau guru mursyid nggak ada. Ya, semua sudah terjadi atas garis dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilihat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mencaci, tidak ada mencela. Semua hatinya terjaga seorang jalwat ini. Hatinya terjaga hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkontaminasi dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Semua tidak ada pengaruh. Tetap selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin seorang jalwat ketika masuk sifat-sifat tercela, rasa benci, rasa sombong, rasa sewa, maka jalwatnya batal. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dalam bimbingan guru mursyid kita. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.